Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman terkait format laporan keuangan, gitu. Nah, format laporan keuangan ini yang saya maksud adalah format laporan keuangan yang sederhana ya. Jadi bukan yang ribet, yang dengan jurnal debit kredit dan sebagainya, itu enggak juga. Jadi ini hanya laporan keuangan yang sederhana dan insya Allah mudah dipahami bagi teman-teman yang memang bukan background accounting kayak gitu. Karena kan banyak nih teman-teman pebisnis yang dia masih, mengurus laporan keuangan sendiri, nah itu kan kadang kesulitan kalau semisal menggunakan metode akuntansi yang benar kayak gitu kan, harus debit kredit dan lain sebagainya. Nah ini saya ingin membagikan, format yang memang sederhana kayak gitu. Jadi mudah-mudahan, eee mudah dimengerti nanti bagi teman-teman yang memang punya bisnis dan bisnisnya juga masih dalam artian belum belum gede banget, belum TBK dan lain sebagainya kayak gitu ya. Jadi masih masih skala UMKM kayak gitu. Nah ini insya Allah nanti akan mudah digunakan. Nah di sini sebenarnya saya ingin ingin membuat format laporan keuangan ini kan masih kosongan. Nah sebenarnya saya ingin membuat format laporan keuangan ini untuk bisnis saya juga kayak gitu. Jadi saya punya bisnis dan memang kebetulan saya ingin membuat format laporan keuangan yang lebih enak untuk bisnis saya sebelumnya untuk bisnis saya. Karena sebelumnya juga udah ada tapi belum terlalu maksimal kayak gitu untuk laporannya. Nah, ini makanya mau sekalian saya rubah dan saya benarkan formatnya biar lebih mudah untuk menginput. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini saya jelaskan sedikit konsep dasarnya dulu, tapi nanti untuk proses pembuatannya ini akan saya skip ya videonya ya, karena terlalu lama kalau semisal saya videokan kayak gitu. Nanti langsung saya tunjukkan hasilnya aja kalau udah jadi kayak gitu. Nah, jadi untuk di laporan ini nanti akan terdiri dari beberapa sheet yang akan saling berhubungan kayak gitu ya. Ibaratnya, akan nge lah rumusnya. Ketika kita input di sini, nanti otomatis yang belakang-belakangnya udah ke-input. Namun juga ada beberapa mungkin yang nanti belum bisa ke-input otomatis tapi harus manual, tapi nggak banyak sih. Nah, untuk format kali ini saya ingin membagikan yang pertama itu terkait laporan arus kas dan bank, kayak gitu ya. Ini yang penting karena ini langkah awal untuk kita bisa menyusun laporan keuangan, baik laba rugi maupun neraca. Nah, di sini, saya ingin menunjukkan dulu, jadi di sini kita rename menjadi, apa ya, menjadi kas gitu aja ya, kas. Ini maksudnya kas tunai. Jadi untuk formatnya secara sederhana dulu, itu di sini jelas tanggal tanggal, kemudian transaksinya apa, transaksi, sorry. Kemudian di sini kasnya berapa yang jumlahnya. Ini awalan, jadi di sini wajib ada untuk bisa mengidentifikasi jenis transaksinya. Oke, semisal begini, sekarang tanggal berapa? Tanggal 15 Juli 21. Transaksi misal penjualan, oke ini saya asumsikan di bisnis saya ya. Penjualan instalasi hidroponik. Oke, nah di sini jumlahnya berapa nih? Penjualan kan? Penjualan berarti ini plus. Penjualan misal di sini totalnya 850.000. Nah, kalau secara angka kan kurang lebih seperti ini pencatatannya. Namun biar kita lebih mudah dalam membuat laporan keuangan nantinya, ini harus ada jodohnya kayak gitu. Ini kan penjualan, kita menerima kas tunai. Nah, oleh karena itu, kalau di akuntansi itu biasanya ada jodohnya. Jadi
kas, ini kan kas pada apa nih akunnya. Nah, kita tulis di sini gitu. Misal di sini penjualan. Nanti di sini akan ada lagi potongan penjualan. Kemudian ada biaya gaji, misal biaya perlengkapan, biaya utilitas, dan lain sebagainya. Nah, ini kan komponen laporan laba rugi, kayak gitu. Untuk yang ini komponen kas. Jadi di sini ketika kita terjadi penjualan tunai sebesar 850.000. Nah, oleh karena itu di sini juga harus kita tulis. Tinggal kita cari aja mana yang sekiranya terkait atau mana yang sekiranya cocok gitu ya. Di kas di sini ada penjualan, berarti kita tulis di penjualan sini. Besar sama, harus sama 850.000. Seperti itu. Kurang lebih caranya nanti seperti itu. Nah, ini nanti juga sama ketika di sini misal tanggal yang sama terjadi pembayaran listrik. Saya ibaratkan 1.000.000. Ini contoh ya. Contoh 1.000.000 pembayaran listrik. Nah, ini kan kas. Oh, sorry, ini berarti negatif karena dia pembayaran. Kasnya keluar kan. Jadi kita negatif kayak gitu. Kita min 1.000.000 untuk kas untuk pembayaran listrik. Nah, kita tinggal cari di sini juga yang cocok yang mana. Penjualan bukan, potongan penjualan bukan, biaya gaji bukan. Nah, yang paling cocok adalah biaya utilitas. Nah, kita masukkan juga di kolom sini ya. Sebesar 1.000.000. Kurang lebih seperti itu. Jadi harus sama antara sini dan sini. Nah, ini akan coba saya lengkapi terkait golongan akunnya. Nanti bakal ada biaya lain-lain, biaya administrasi, biaya legal, biaya CSR, dan lain sebagainya. Kan saya lengkapi dulu nanti tentunya. Nah, ini hanya penjelasan dari saya, penjelasan awal. Nanti kita lanjutkan setelah formatnya sudah selesai ya teman-teman. Ini saya selesaikan terlebih dahulu. Gitu. Oke. Oke teman-teman, untuk formatnya sudah saya lengkapi. Jadi di sini untuk akunnya juga sudah saya tambah. Nah, untuk yang oranye ini, saya kasih warna oranye ini maksudnya adalah akun-akun yang ada di laporan laba rugi, seperti itu ya. Jadi nanti bakal nge-link ke laporan laba rugi. Kemudian yang hijau ini bakal nge-link di laporan persediaan atau nanti untuk menghitung HPP tentunya ya. Ini kemudian yang bagian pink atau merah muda ini untuk akun-akun yang akan nge-link ke laporan neraca kayak gitu. Nah, oke coba kita ini transaksi 2 tadi yang awal, kemudian kita coba tambah transaksi lagi. Oke, Mas gimana kalau semisal saya ada pembelian packaging seperti itu nyatatnya gimana kayak gitu ya. Misal nih di sini tanggal 16 ada pembelian packaging. Nah, untuk packaging ini kan sebenarnya dia menjadi persediaan kita, bukan menjadi biaya ya packaging. Jadi pembelian packaging yang pertama itu bukan dicatat sebagai biaya, ingat ya teman-teman. Jadi misal teman-teman membeli packaging di sini sebesar 3 juta nih, langsung beli banyak gitu kan kalau packaging nyetaknya. Beli banyak 3 juta. Nah, ini jodohnya di mana? Jodohnya itu bukan di laporan yang di akun laporan laba rugi, karena dia memang belum masuk di laporan laba rugi.
Namun jodohnya ada di yang ini ya, laporan persediaan ya. Jadi di sini tadi tadi berapa, 3 juta ini harusnya minus karena kas keluar. Kemudian kita juga catat di sini, pembelian packaging minus 3 juta. Kenapa Mas kok ditaruh di laporan persediaan, nggak di laporan laba rugi aja, kayak gitu. Jadi untuk konsepnya, ketika teman-teman, beli packaging sebesar 3 juta, itu kalau teman-teman langsung mengakui semuanya sebagai biaya, itu salah. Karena kan belum tentu semua ini habis terpakai, kayak gitu loh. Misal di akhir bulan nanti yang terpakai, misal di sini beli 100 ya, 100 packaging, besar 3 juta. Misal nanti di akhir bulan itu yang terpakai hanya sebesar 50 pieces, kayak gitu. Jadi kan sebenarnya yang terpakai, yang menjadi beban itu kan hanya setengahnya atau 1,5 juta gitu. Jadi nanti itu yang dicatat di laporan laba rugi, kayak gitu. Itu nanti masuknya di HPP ya, kayak gitu. Nanti akan saya jelaskan untuk di sheet ini selanjutnya, nanti akan lebih komplit lagi untuk penjelasannya, untuk laporan ini, gitu. Jadi secara simpel untuk format ini, cara pengisiannya seperti itu. Tinggal dimasukkan aja di golongan akun yang mana, gitu ya. Oke, nah di sini, saya lupa, di sini biar teman-teman juga enak cross check-nya, maksudnya enak dalam apa ya, mengecek apakah ada kesalahan pencatatan atau enggak, di sini kita kasih formula ya, biar ketahuan. Bentar, di sini gitu aja. Oke, misal di sini kita kasih formula sama dengan if D5 sama dengan if D5 sama dengan sum ini if D5 sum sekian bentar, agak lupa ya Mas. Oke, sorry, oke, atau ups gitu aja ya. Oke, mudah-mudahan bisa nih. Nah, bentar, bener belum ya rumusnya? Nah, udah. Nah, jadi di sini fungsinya untuk cross check apakah di sini ada kesalahan pencatatan atau enggak. Jadi semisal di sini teman-teman semisal di sini aja lah. Di sini teman-teman masukin 100.000. Nah, ketika teman-teman nggak ngisi di sini, itu nanti otomatis dia akan ups, gitu ya. Tapi kalau semisal di sini kita juga ngisi, ada penjualan 100, ini kita tulis 100 juga, nah otomatis dia oke. Kalau semisal teman-teman double input, di sini misal malah tercatat juga 100, otomatis dia akan ups juga. Nah, jadi ini buat mempermudah dalam cross check ya. Gitu, oke ini. Nah, kemudian di sini juga kita kasih rumus. Oke, sama dengan if oh iya, saya lupa jelasin. Jadi, di format ini itu juga harus ada saldo awal. Maksudnya saldo awal bulan ya, teman-teman. Saldo awal bulan ini dari saldo akhir bulan sebelumnya. Jadi semisal di sini dari saldo kas saya ada 11 juta nih yang tak pegang. Sebenarnya kebanyakan sih, tapi nggak apa-apa.
juta yang tak pegang ini saldo akhir di bulan Juni itu menjadi saldo awal di bulan Juli ini, kayak gitu. Ini harus dicatat. Nah, oh ya di sini kita kasih rumus juga sama dengan if D2 kurangi D3 sama dengan sum kurang oke. Ups, aduh salah. Bentar. Mau. Satu D2 kurangi D3 sama dengan sum oke. Oh sorry itu kurang. Nah, oke, sudah benar sekarang. Jadi di sini juga untuk cross check. Oke, mungkin itu dulu untuk format kas ini. Nanti kita akan bahas ataupun kita tambah atau kita lengkapi untuk format laporan keuangan ini dengan beberapa sheet lagi kayak gitu ya. Oke, cukup sekian teman-teman untuk video hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menyimak, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan video berikutnya. See you.